Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 4 April 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Polisi razia di awal puasa, 175 liter sopi dari Pulau Seram, Maluku diamankan. Awal Ramadan 2022, Polresta Pulau Ambon melalui Polsek Salahutu mengamankan 175 liter sopi yang diselundupkan ke kota bertajuk Manise ini. Demikian disampaikan Kasih Humas Polresta Ambon, Ibda Moyo Utomo kepada tribunambon.com di ruang kerjanya Senin 4 April 2022. Namun dari hasil temuan ratusan liter miras pada Minggu malam di Jalan Raya Dusun Ujung Batu, Negeri Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah itu tidak ada sopir yang mengaku memilikinya. Lanjut dikatakan setelah diamankan, barang bukti tersebut dibawa ke Mapolsek Salahutu untuk dimusnahkan nantinya. Moyo akui selama bulan suci Ramadan ini tidak hanya razia miras, namun balap liar juga menjadi tujuan utama. Polsek Salahutu melakukan razia tadi malam di depan dermaga penyeberangan Hunimual Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Malteng, telah menemukan dalam jenis sopi sebanyak 7 karung. Jumlahnya keseluruhan adalah 175 liter yang dimana ditemukan di mobil truk penyeberangan lintas Seram. Ini diposok dari Seram ya Komandan ya? Ya, dari Seram. Diselundupkan ke Kota Ambon ya Komandan ya? Direncanakan dimasukkan ke Kota Ambon. Oke. Untuk pemiliknya tidak dapat diketemukan karena dia cuma dititipkan saja dan tidak ketahui. Kemudian BB-nya sudah diamankan ke Polsek. 6 penumpang berhasil dievakuasi dari KM Malagar Meranti setelah mati mesin di perairan Pulau Babi. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 6 penumpang kapal motor atau KM Malagar Meranti setelah mati mesin di perairan Pulau Babi, Kepulauan Dobo, Minggu 3 April 2022. Diketahui kapal yang dinahkodai Sani Goulab bertolak dari Geomarneti hendak menuju Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru. Direktur Polairut Polda Maluku Kombes Pol Harun Roshid membenarkan insiden tersebut. Harun mengaku menerima informasi kecelakaan kapal tersebut pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Disebutkan kapal itu mengangkut 6 orang, terdiri dari 4 orang dewasa dan balita 2 orang. Setelah mendapat informasi kejadian yang membahayakan keselamatan manusia di laut, pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Satpol Airut, Polres Kepulauan Aru, dan Sardobo. Tim SAR gabungan kemudian berangkat menggunakan RIP milik Sarpos Dobo. Lanjut dikatakan dengan ditemukannya kapal dan mengevakuasi penumpang dengan selamat, maka operasi SAR dinyatakan selesai. Pencarian resmi dihentikan, 8 korban speedboat tenggelam di Pulau Teor belum ditemukan. Tim SAR gabungan telah mengakhiri pencarian 8 korban speedboat tenggelam di perairan Teor, Seram bagian timur Maluku. Pencarian dihentikan setelah tim melakukan pencarian selama 10 hari. Kepala Basarnas Ambon Mustari mengatakan pencarian telah resmi ditutup pada Sabtu 2 April 2022 lalu. Menurutnya tindakan ini dilakukan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, di mana pencarian telah dilakukan selama 7 hari, kemudian karena nihil ditambah 3 hari lagi pemantauan. Pemantauan sendiri lanjutnya dilakukan dengan
pemberitahuan kepada kapal-kapal yang melintasi perairan Pulau Teor SBT, yakni apabila menemukan 8 korban segera melapor agar dilakukan evakuasi. Namun tak juga membuahkan hasil sehingga pencarian resmi ditutup. Untuk diketahui, speedboat Naas tersebut membawa 13 orang penumpang bertolak dari Desa Tanah Baru, Kecamatan Kesui, hendak menuju Kecamatan Teor, Kabupaten Seram bagian timur, Rabu 23 Maret 2022 sore. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di antara perairan Pulau Bam dan Pulau Teor, speedboat dihantam gelombang tinggi seketika terbalik dan tenggelam. Atas kejadian tersebut terdapat 5 orang berhasil selamat, sementara 8 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. 2 distributor besar di Ambon diduga timbun minyak goreng. Begini indikasinya. 2 distributor besar di kota Ambon ini diduga timbun minyak goreng, yakni PT Gema Rejeki Paso dan PT Trisamudra. Dugaan aksi timbun minyak goreng ini muncul setelah Komisi 2 DPRD Kota Ambon melakukan pengawasan di lapangan pekan lalu. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Astrid Soplantila, mengatakan kedua distributor itu kedapatan menjual stok lama minyak goreng dengan harga baru yang tentunya lebih mahal. Astrid melanjutkan, anehnya saat penetapan minyak goreng satu harga Rp14.000 di seluruh Indonesia, sempat terjadi kelangkaan di Kota Ambon. Setelah pemerintah mencabut kebijakan tersebut, barulah tidak lagi terjadi kelangkaan, namun harganya melambung tinggi. Kata dia, harusnya jika stok lama harus dijual dengan harga yang lama. Kalaupun stok baru masuk dan masih ada stok lama, dijual dulu stok yang lama dan jika sudah habis, baru dijual stok yang baru dengan harga baru. Ia meminta kedua distributor ini bisa secepatnya menstabilkan harga jual. Mengingat saat ini masyarakat Muslim maupun Kristen tengah memasuki hari-hari besar keagamaan, yakni bulan suci Ramadan dan peneguhan Sidi. Tetapi itulah kenyataan yang kita temui di lapangan. Indikasinya kalau seandainya barang yang lama itu masih tetap ada dan dalam stok atau jumlah yang banyak, berarti ujung-ujungnya kita timbul karena ada langkah-langkah atau ada konsekuensi kenaikan harga nantinya di kemudian hari. Sama seperti yang terjadi saat ini. Setelah dicabut itu surat edaran, naik lagi. Ini untuk Indogrosir kita belum undang. Kemarin kita temui Indogrosir itu juga banyak. Kurang lebih 20 kontainer yang ditimbun di gudang sampai saat ini. Masuk stok juga Januari. Sudah 1 bulan lebih atau 2 bulan lebih masih ada stok. Pemerintah pusat subsidi minyak goreng curah Rp14.000 per liter. Slarmanat sebut tidak berlaku di Kota Ambon. Pemerintah pusat atau Pempus telah menyubsidi minyak goreng curah Rp14.000 per liter. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Sirjon Slarmanat, mengatakan, sayangnya kebijakan baru itu hanya berlaku di Pulau Jawa dan sekitarnya. Untuk Kota Ambon tidak ada minyak goreng curah. Ia berharap pemerintah kota bisa mendapatkan hak yang sama terkait minyak goreng curah. Diketahui Menteri Perdagangan atau Mendak mengumumkan kebijakan harga eceran tertinggi atau HET. Minyak goreng kemasan satu harga Rp14.000 dicabut dan diserahkan ke mekanisme pasar Rabu 16 Maret 2022.
Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan mewajibkan industri menyediakan minyak curah dengan patokan harga tertinggi Rp14.000 per liter. Anggaran untuk subsidi minyak goreng curah sendiri tembus hingga 7,6 triliun. Tidak ada kelangkaan, ya. Dijamin untuk masuk bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, kita punya stok khusus minyak goreng terjaga. Cuma harga berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 11 itu dikembalikan ke harga pasar. Yang disubsidi adalah minyak goreng curah, ya 14.000 per liter atau 15.500 per kilo. Itu cuma ada di Jawa. Kita berharap, belum tahu apakah di Ambon itu ada dapat minyak curah atau tidak. Itu disubsidi. Sementara minyak kemasan dan minyak premium itu dikembalikan kepada mekanisme harga. Makanya hari ini kita bisa lihat harga di pasar itu bemoli per liter 26.000 kan. Bervariasi. Jadi itu dikembalikan ke mekanisme harga. Ya. Usai salat zuhur, Masjid Raya Al-Fatah Ambon dijadikan tempat ngadem ASN hingga pegawai swasta. Memasuki Ramadan hari kedua Senin 4 April 2022, Masjid Raya Al-Fatah Ambon dijadikan tempat ngadem bagi warga. Mulai dari pegawai swasta, pengusaha, hingga aparatur sipil negara atau ASN. Pantauan tribunambon.com di lokasi beberapa di antaranya, warga ada yang beristirahat dengan berbaring di lantai dan juga membacakan kitab suci Al-Quran. Aditya, 26 tahun. Salah satu ASN mengaku alasan memilih Masjid Al-Fatah sebagai tempat beristirahat karena memang tempatnya yang nyaman dan sejuk. Menurutnya, setiap memasuki Ramadan di kantornya tidak terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga mereka memilih waktu beberapa saat dulu untuk beristirahat. Setiap Ramadan, masjid terbesar di kota berjuluk manusia ini memang menjadi tempat persinggahan para pegawai saat siang hari. Pasalnya, arsitektur masjid kebanggaan warga muslim itu memiliki ratusan lubang angin di setiap sudutnya. Pengelola juga membuka 5 dari 7 gerbang utama yang membuat angin masuk dengan leluasa. Dari Kota Ambon kita ke Pulau Buru. Masih pukul 2 siang, pusat takjil di Pasar Namlea Pulau Buru sudah ramai. Pusat jajanan takjil di Pasar Namlea Kabupaten Buru sudah ramai dikunjungi Senin 4 April 2022. Pantauan tribunambon.com pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Pembeli pun terus berdatangan untuk membeli aneka kue dan minuman untuk menu buka puasa. Menu takjil yang dijadikan cukup beragam. Maksud kami, menu takjil yang dijajakan cukup beragam. Mulai dari berbagai olahan pisang seperti pisang coklat, kolak pisang, pisang hijau, dan aneka kue, yakni resoles, kue bolu, dan lainnya. Juga aneka minuman yang rata dihargai Rp5.000 per gelas. Salah seorang penjual takjil, Imas Sapsuha, mengatakan lapak penjualan sudah dibuka sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Dan sejak dibuka, pembeli pun mulai berdatangan hingga saat ini. Menurutnya menjelang berbuka, pembeli akan semakin banyak. Untuk penjualan takjil ini dari jam berapa Ibu dibuka? Jam 1, Dari setengah 1 buka sampai buka puasa. buka puasa. Oke. Ya, untuk hari pertama kemarin dengan hari ini seperti apa Ibu boleh tahu? Alhamdulillah hari pertama kemarin lancar penjualan. Alhamdulillah, iya. Untuk di hari kedua ini kira-kira sudah mulai ada pengunjung yang datang boleh takjil atau? Iya. Untuk biar Kelapa muda laris manis untuk berbuka di Namlea, Pulau Buru. Tidak hanya aneka kue yang jadi buruan untuk menu berbuka,
Air kelapa muda juga tidak kalah laris jadi penghilang dahaga usai berpuasa. Hal itu tampak dari ramainya pembeli kelapa muda di pasar tradisional Namlea, Kabupaten Buru, Senin 4 April 2022. Menurut salah seorang pedagang, Gafur Galela, ia mengatakan meningkatnya penjualan sudah terjadi sejak hari pertama Ramadan dan terus mengalami peningkatan. Bahkan sudah tembus 350 buah laku di hari pertama. Selain itu, harga per buah kelapa muda juga terhitung murah sehingga tidak memberatkan pembeli. Sejumlah pedagang di pasar Namlea sendiri mulai menjajakan kelapa muda sejak pukul 12.00 waktu Indonesia Timur sampai waktu berbuka puasa. Di kota Namlea sendiri banyak ditemukan penjual kelapa muda, diantaranya Pasar Namlea, SD Negeri 1 Namlea, Bundaran Masjid Maula Ibrahim, Kuburan Cina, dan Tugu Tani. Dijual per buah berapa? 5.000. Ini untuk hari kedua penjualan kelapa, Pak. Dalam satu hari itu biasanya berapa yang dibawa, Pak? 350 buah. Untuk hari kedua masih sama. 350 buah. Dalam waktu lebaran puasa kemarin itu laku semua atau gimana, Pak? Laku habis. Alhamdulillah. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 4 April 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Mato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.